Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa program Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan. Nama Suridah, NIM 0331204062. Saya akan menampilkan video pembelajaran tentang dinasti-dinasti kecil di Timur Baghdad dengan bimbingan dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, yaitu Bapak Dr. Ali Imran Sinaga MA. Dinasti-dinasti kecil di Timur Baghdad. 1. Dinasti Tahiriyah. 2. Dinasti Samaniyah. 3. Dinasti Buwaihi. 4. Dinasti Saljuk. 5. Dinasti Ghaznawi. Pada masa peradaban Bani Abbasiyah mengalami kelemahan dengan adanya pemberontakan dan juga perebutan kekuasaan dan menurunnya kekuatan militer masa itu, maka muncullah dinasti-dinasti kecil. 1. Dinasti Tahiriyah. Lama kepemimpinannya dimulai dari 200 hingga 259 Hijriah bersamaan dengan 820 sampai 872 Masehi. Dinasti Tahiriyah didirikan oleh seorang panglima tentara bernama Tahir Ibnu Husain keturunan Persia. Kemajuan pada dinasti Tahiriyah meningkatkan kerjasama terhadap pemerintahan pusat dinasti Abbasiyah, membungkam para pemberontak, melakukan perjanjian dengan baik, memberikan hak-hak Bani Abbas selaku keluarga penguasa, memperbaiki kondisi ekonomi, memperkuat keamanan, mengembangkan kepedulian pada bidang ilmu pengetahuan dan akhlak, sukses menjadikan kota Nishapur sebagai titik pusat atau pusat peradaban umat Islam. Kemunduran dinasti Tahiriyah. Pemerintahan ini tidak mengalami kemajuan apapun ketika pemerintahan dipegang oleh Ahmad Ibnu Tahir. Keamanan dan keberlangsungan pemerintahan tidak terpikirkan secara serius. Pola dan gaya hidup berlebihan yang dilakukan para penguasa dinasti ini. Pemerintahan ini dianggap sudah tidak loyal terhadap pemerintah Baghdad. 2. Dinasti Samaniyah. Lama kepemimpinannya adalah dari tahun 261 hingga 389 Hijriah bersamaan dengan 874 sampai dengan 999 Masehi. Khalifah pertama yang memimpin adalah Nasir Ibnu Ahmad dan khalifah terakhirnya Ismail II Al-Muntasir. Dinasti Samaniyah diambil dari nama leluhurnya, yaitu Samarkudat. Kemajuan dinasti Samaniyah mampu menghancurkan dinasti Safariyah di Transoksania, mampu memperluas wilayahnya hingga Tabaristan, Rai, dan Kaswin. Keamanan dalam negeri terjamin, memiliki saham yang cukup berarti bagi perkembangan Islam, baik dan aspek politik maupun aspek kebudayaan, mampu memelihara tempat atau pusat yang strategis bagi daulat Islam di timur, mengembangkan kekuasaan Islam sampai ke wilayah Turki, menjadi tempat menetapnya para ulama serta merupakan kiblatnya para pujangga. Kemunduran dinasti Samaniyah. Ketidakstabilan pemerintahan dinasti Samaniyah, pemberontakan di Khurasan, revolusi istana. 3. Dinasti Buwaihi. Dinasti ini berkuasa dimulai dari tahun 945 sampai dengan 1055 Masehi. Khalifah pertamanya Ahmad bin Abu Sujak Buwaihi, dikenal dengan Mu'iz ad-Daulah. Kemajuan dinasti Buwaihi: pembangunan kanal-kanal, pembangunan masjid-masjid, pembangunan rumah sakit, pembangunan sekolah dan perguruan tinggi, kemajuan di bidang ekonomi, kemajuan bidang ilmu pengetahuan. Kemunduran dinasti Buwaihi. Sistem pemerintahan yang semula didasarkan pada kekuatan militer, konflik antar anggota keluarga,
pertentangan antara aliran-aliran keagamaan, kekalahan telak dari kaum Saljuk yang berakibat jatuhnya pemerintahan dinasti Buwayhi ke tangan Tughlaq. 4. Dinasti Saljuk. Dinasti Saljuk adalah sebuah dinasti Islam yang berkuasa antara abad 11 hingga abad ke-14. Yang memproklamirkan dinasti Saljuk adalah Tughlaq. Kemajuan dinasti Saljuk. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan. Mendirikan madrasah Nizamiyah dan madrasah Hanafiyah serta cabang-cabangnya yang menghasilkan para ilmuwan dan ulama. Memperkenalkan sistem asuransi. Kemunduran dinasti Saljuk. Konflik-konflik di mana-mana, perebutan kekuasaan di antara beberapa anggota keluarga, pengganti Malik Syah tidak memiliki kecakapan. 5. Dinasti Ghaznawi. Ghaznawiyah adalah dinasti Muslim Persia yang berasal dari budak-budak Turki. Dinasti ini berkuasa dari tahun 975 hingga 1187 di Persia, Transoksania bagian utara India. Dinasti Ghaznawiyah ini dibangun oleh Sabuktigin. Kemajuan dinasti Ghaznawiyah, berkembangnya perekonomian, perkembangan bidang peradaban, perkembangan bidang militer, perkembangan bidang kebudayaan, perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan seni arsitektur. Kemunduran dinasti Ghaznawiyah, terjadi perebutan tahta, kekalahan besar di Khurasan dalam menghadapi Bani Saljuk, terbunuhnya Mas'ud oleh tentaranya sendiri, pertempuran dan gencatan senjata antara dinasti Ghaznawiyah dan Bani Saljuk. Munculnya suku Ur sebagai kekuatan baru yang akhirnya merebut Ghazna dari dinasti Ghaznawiyah. Demikianlah penjelasan sekaligus penampilan video pembelajaran tentang dinasti-dinasti kecil di timur Baghdad. Mohon maaf atas kekhilafan dan kesalahan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.